dari hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Di sini apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Semoga kita diberi kesehatan terus ya, dan kita selalu kuat, diberi kesehatan. Kita harus menjaga tubuh kita supaya kita sehat selalu, karena sedang pandemi seperti ini ya. Nah, Ibu akan mengasihkan link untuk absensi setelah akhir kita pernah menjelaskan materinya. Nanti kalau ngasih link untuk absensi ya. Di sini sudah semuanya udah pada hadir ya, sudah pada hadir. Nah, kita lanjut ke materinya ya. Oke. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu menerapkan hukum Faraday untuk elektrolisis larutan elektron ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menjelaskan apa itu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, di sini juga tidak hanya untuk menghitung massa zat elektrolisis. Nah, kita juga bisa dapat menghitung hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Ini apa sih hukum Faraday 1 dan 2? Di sini ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya. Nah, kita jelaskan ya. Nah, hukum Faraday 1 itu adalah untuk menyetarakan hubungan kualitatif atau jumlah antara reaksi elektrolisis dengan hasil yang diperoleh. Nah, seperti apa sih? Yuk kita lihat. Di sini ada contohnya. Di sini ada DC-nya ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, materi hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 itu ada ikatannya dengan sel elektrolisis ya. Yang materi sebelumnya itu adalah sel elektrolisis dan sel kontak ya. Nah, di sini ada berkaitan dengan hukum Faraday. Di sini ada Cu12 dan SO4 2. Di sini ada kutub anodanya yaitu ada Cu ya. Nah, untuk kutub katodanya ada SO4 2. Nah, di sini tembaga Cu2+ berpindah ke SO4 2-. Kenapa bisa kayak begitu, Bu? Nah, kita di sini membahas ya. Di sini pembahasan. Nah, karena benda kerja dihubungkan dengan kutub negatif sumber DC, sedangkan anoda dihubungkan dengan kutub negatif. Ya, ya, mengalirnya sebelah sini ya. Nah, di sini ion tembaga Cu12 mengendap dan melapisi permukaan benda kerja. Kenapa? Karena dengan tembaga pada anoda akan teroksidasi dan larut dalam elektrolit sebagai ion tembaga menggantikan ion Cu12 yang udah mengendap di benda kerja. Sudah berpindah ya, sudah mengendap di benda kerja. Ya, dan di sini ada Cu dan SO ya. Di sini nih sudah mengendap ke pindah ya ke Cu. Nah, selanjutnya di sini untuk rumus hukum Faraday 1 itu ada banyak sekali ya. Karena di sini ada E sama dengan AR per pilox, yaitu adalah berat ekivalen ya. Nah, di sini ada W sama dengan E kali Q per 96.500. Nah, Bu, kok 96.500 dari mana, Bu? Nah, 96.500 itu adalah tetapan ya. Jadi tidak bisa diubah-ubah ya. Kalau W bisa diubah karena apa yang diketahui kita masukkan ya. Nah, kalau E itu yang tadi
berat ekuivalen. W itu adalah berat. Jangan lupa untuk satuan ya. Biasanya kebanyakan dari kita tuh lupa satuan kalau untuk menghitung, terus tiba-tiba jumlah aja, satuannya nggak tahu kemana ya. Jangan lupa satuan ya. Nah di sini juga untuk menghitung berat bisa menggunakan rumus E kali I kali T. Nah I itu adalah watt arus. Nah, satuannya ada ampere. Kalau T itu seperti biasa waktu ya. Kalau satuannya itu detik. Nah, di sini ada Q sama dengan I kali T. Nah, Q itu apa sih Bu? Adalah muatan. Muatannya itu adalah satuannya kolom. Ya, I tadi sudah, T udah. Di sini ada W sama dengan E kali F. Nah, W di sini adalah berat ya, sama. Nah, terus di sini adalah F yaitu muatan Faraday. Nah, di sini juga ada F sama dengan Q per 96.500. Nah, F itu adalah muatan. Nah, Q sama F itu beda ya. Kalau Q itu adalah muatannya kolom, kalau Faraday itu buat Faraday ya. F itu buat muatan Faraday. Nah, di sini Ibu punya contoh untuk soal ya. Nah, di sini contoh soalnya seperti ini. Diketahui ArCu-nya adalah 63,5 gram per mol. Nah, massa atomnya relatifnya itu ada E sama dengan 31,75 gram per mol. Berapa beratnya? Nah, diketahui juga di sini ada T, ada I, dan ada F ya. Nah, di sini untuk mengetahui beratnya dengan rumus W ya, yang sudah diketahui di sini adalah E, I, T, dan F. Nah, F itu adalah satuannya ya. Nah, ini satuannya ya. Jadi pakai rumus yang ini. Kita lanjut. 31,75 gram per mol dikali 10 ampere. Nah, dikali 3600 sekon per 96.500. Nah, kita itu ada 1.143.000 per 96.500. Nah, hasilnya adalah 11,8 gram ya dari semua total. Nah, jangan lupa satuannya ya, biasanya banyak ketinggalan satuannya ya. Nah, soal selanjutnya kalian belum pada paham ya untuk soal. Nah, Ibu punya soal lagi selanjutnya. Nah, di sini soal selanjutnya yaitu jumlah Faraday untuk mereduksi ion Ca12 sebanyak 12 gram adalah. Nah, gimana sih Bu? Nah, kita adalah Ca12 ya. Ca12 itu valensinya 2 ya, karena 12 ya valensinya 2. Nah, untuk ArCa itu adalah 40. Nah, caranya adalah W kali E kali F. Nah, selanjutnya F sama dengan E per E. Nah, Bu, cara nyari E-nya seperti apa sih, Bu? Nah, seperti ini. F sama dengan W kali E adalah AR per N. Nah, untuk rumus untuk menyarikan E itu adalah AR per N. Ya. Nah, di sini N-nya pindah ruas atas supaya tidak ada bagian di bawah ya. Nah, jadi W kali N. Nah, per AR. Nah, berarti 12 dikali 2 ya. Tadi kan 2 ya, valensinya 2. Nah, N itu adalah valensi ya. Per AR tadi 40 sama dengan 0,6 farad. Seperti itu anak-anak. Ya, sudah pada mengerti? Ya, alhamdulillah sudah pada mengerti ya. Nah, di sini juga Ibu punya soal lagi ya buat hukum Faraday 1, yaitu adalah arus listrik sebanyak 1,963 ampere dialiri selama 5 jam ya, melalui larutan XCl3 dan mengendap 66,24 gram logam X di katode. Maka harga AR logam X adalah seperti ini. Nah, W-nya yang kita ketahui adalah 6,24 gram. Untuk I-nya yaitu ada 1,3 ampere ya. Untuk T-nya adalah 5 jam. Nah, untuk 5 jam dikali 36
3.600 sekon ya. Satu sekonnya kan 3.600. Nah, kita kali untuk 5 jam. Nah, jadi ada 18.000 detik. Nah, kita ubah ke detik ya. Nah, seperti ini caranya. W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Jangan lupa ya, 95.600 itu adalah 8. Nah, W sama dengan, ingat rumus E adalah AR per muatan ya, permuatannya berapa ya, atau valensinya dikali I kali T. Nah, kita masukkan. Nah, di sini W-nya adalah 6,24. Nah, AR-nya kita belum mengetahui, valensinya kita sudah mengetahui ya. Nih, Cl3x Cl3 ya. Nah, di sini 1,393 dikali 18.000 per 96.500. Nah, kita jumlahkan sama dengan AR kali 11,580. Nah, kita AR pindahkan, ini dibagi ini menjadi 52 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada materi hukum Faraday 2. Nah, hukum Faraday 2 adalah bila dua sel elektrolisis atau lebih dipasangkan seri dialiri arus yang sama dengan waktu yang sama. Nah, jadi ada dua sel elektrolisis yang dialiri arus yang sama dan waktu yang sama. Jadi sama-sama mengaliri arus listrik ya, arus dengan waktu yang sama dan arusnya dengan bergerak yang sama. Jadi maka perbandingan berat logam yang dilarutkan dalam kedua sel itu sebanding dengan perbandingan berat ekuivalen. Maka, nah di sini ada contohnya ya. Di sini contohnya adalah Zn dan Cu ya. Nah, sini ada Zn dan Cu. Berapa sih Bu Zn dan Cu? Nah, seperti ini. Nah, untuk ion Zn12 yang dimiliki afinitas yang lebih tinggi itu terdapat media larutan daripada batang padat ya. Nah, di sini juga terjadi reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasinya yaitu Zn menjadi Zn12 ditambah 2E-. Ya. Nah, di sini juga terjadi dengan reduksinya sebalikannya dengan Cu12 ditambah 2E menjadi Cu. Nah, di sini ada pengurangan, di sini ada pengurangan, di sini ada bertambah ya. Nah, kenapa? Karena di sisi gelas beker yang tadi sel kehilangan elektron, maka karena disebut reaksi setengah sel oksidasi, dan sisi beker tembaga mengalami penambahan elektron atau yang dikenal sebagai reaksi setengah sel reduksi. Yaitu untuk reaksi selengkapnya adalah Zn plus Cu12 menjadi Zn12 ditambah Cu. Untuk reaksi sepenuhnya dari gambar ini ya, oksidasi dan reduksi. Nah, di sini Ibu punya rumus untuk hukum Faraday 2. Nah, hukum Faraday 2 itu rumusnya hanya W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Nah, seperti biasa W, E dan F sama ya dengan Faraday 2. Nah, F sama dengan F1. Nah, berarti selalu sama ya. Hukum Faraday 1 antara sel 1 dan sel 2 itu selalu sama karena mengalirkan arus yang sama dan waktu yang sama. Jadi F1 sama dengan F2. Nah, soalnya seperti ini. Sejumlah arus dapat mengendapkan 1,08 gram perak dari larutan perak nitrat yaitu AgNO3 jika arus yang sama dialirkan ke dalam nikel sulfat yaitu NiSO4. Berapa gram nikel
dapat 8. Nah, kita diketahui di sini juga AR-nya. Nah, caranya itu W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Nah, di sini untuk EAG-nya diketahui, ENI-nya diketahui. Kita menghitung E-nya dulu ya. Menghitung E-nya seperti biasa, AR per valensi ya. Jadi untuk valensi AG itu adalah 1 karena ini satu kesatuan ya. Jadi 108 per valensinya 1, jadi per 1, jadi 108. Kalau Ni 59, valensinya yaitu Ni2+ dan SO2 2-. Jadi valensinya ada 2. Jadi 59 per valensinya 2. Jadi 59 per 2 sama dengan 29,5. Nah, kita sudah diketahui semua nih ya, untuk E-nya, E1 dan E2 nya sudah diketahui. Nah, kita langsung masukkan ke rumus. Nah, di sini rumusnya WAG per EAG sama dengan WNI dan ENI. Nah, kita masukkan semua nih. W-nya 1,08 per yang tadi E-nya udah diketahui ya, udah dihitung 108 sama dengan WNI. WNI-nya belum diketahui ya. Tuh, ditanyakan berapa gram. Nah, ENI-nya sudah diketahui ya, 29,5. Nah, kalau sudah gitu kita WNI-nya kita kedepankan. Nah, menjadi ini dihitung dulu menjadi 0,01 dikalikan 29,5 menjadi 0,29 gram ya, seperti itu ya anak-anak. Nah, dalam pembelajaran kali ini mohon maaf kalau ibu menjelaskan kurang jelas ya. Nah, di sini ibu dalam pembelajaran kali ini kan sudah selesai. Nanti ibu akan mengasihkan soal ya kepada kalian untuk soal hukum variabel 1 dan hukum variabel 2 untuk kalian supaya mengerti ya bagaimana perbedaan hukum variabel 1 dan hukum variabel 2. Nah, dalam pembelajaran kali ini kesimpulannya yaitu hukum variabel 1 yaitu kita tuh bisa mengenal itu dengan menghitung, bukan hanya kita mengetahui zat-zatnya. Dalam elektrolisis kita juga dapat menghitung ya, menghitung zat yang mengalir dialiri dengan elektrolisis ya. Di sini juga kita bisa menghitung, kita bisa mengetahui katode anoda, kita bisa mengelektrolisis secara baik ya, seperti apa. Sekian pembelajaran untuk kali ini ya, selebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa ya, untuk tugasnya dikerjakan, jangan lupa sampai enggak ya. Itu untuk menambahkan nilai kalian ya. Nah,